Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan membawakan alur cerita terbaru yang bertemakan karyawan pincang. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bekerja di suatu perusahaan. Ia bernama Lee Eun-ho dengan usia 24 tahun. Saat itu ia dikejutkan dengan seorang manajer yang datang menghampirinya. Dengan basa-basi manajer itu mengatakan, bukan berarti kami tidak menyukaimu atau apapun. Kamu juga pasti mengetahui betapa buruknya perekonomian di perusahaan ini. Tentu saja kami ingin terus bekerja bersama denganmu. Kami juga tahu betapa kerasnya kamu bekerja dalam 2 tahun ini. Menyadari niat yang ingin dikatakan manajer, Eun-ho segera menyela. Aku mengerti. Aku akan menyelesaikan sisa waktuku di sini dengan baik. Dijelaskan jika Eun-ho bekerja di perusahaan itu sebagai pekerja kontrak selama 2 tahun. Selama waktu itu Eun-ho terus bekerja keras untuk membuktikan dirinya bahwa ia pantas menjadi karyawan tetap di perusahaan ini. Bahkan ia juga selalu melakukan apapun yang diminta orang lain walaupun itu sangat sulit. Ia berusaha untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan atasan agar dapat menjadi pekerja tetap. Namun semua kerja kerasnya berakhir dengan dikeluarkan dari perusahaan itu. Beberapa waktu setelah itu, Shin memperlihatkan Eun-ho yang sedang berada di atap perusahaan itu. Ia merenung meratapi nasibnya yang malang. Sebelumnya ia adalah seorang atlet lari yang menjanjikan, namun sebuah kecelakaan yang tidak terduga menimpa dirinya. Kecelakaan yang bisa dikatakan sederhana. Meski begitu, kecelakaan itu membuat mimpinya berakhir seketika dan mengubah hidupnya menjadi seperti sekarang ini. Hidup dengan kaki yang pincang yang bahkan untuk melangkah saja membutuhkan kerja keras. Tidak lama dari itu, lamunannya dibubarkan oleh seorang wanita yang datang menghampirinya sembari mengatakan, apa yang sedang kamu pikirkan? Wanita itu bernama Kim Ji-un, seorang pekerja kontrak yang masuk 2 minggu setelah Eun-ho. Eun-ho tidak menimpali, sembari menatap langit di atasnya. Eun-ho mengatakan, di mana pekerjaanku selanjutnya? Mendengar itu Ji-un dibuat keheranan. Dengan tertawa canggung Ji-un menanyakan, apa itu? Ini tidak seperti dirimu akan dikeluarkan. Lalu ia menanyakan kenapa Eun-ho memikirkan hal seperti itu. Tepat setelah itu Ji-un dibuat terdiam saat Eun-ho membenarkan apa yang dikatakan Ji-un. Sebenarnya aku diberhentikan hari ini. Ji-un pun menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah karena telah menyinggung perasaan Eun-ho. Ia pun meminta maaf atas apa yang sebelumnya ia katakan. Aku benar-benar tidak mengetahui tentang itu. Tidak lama dari itu mereka berdua dikejutkan dengan suara pengumuman yang berasal dari kehampaan. Suara itu mengatakan, tinggalkan planet ini, keputusan telah dibuat, misi akan dimulai. Bukan hanya mereka berdua saja yang mendengar pengumuman itu. Semua orang yang ada di sana pun dibuat keheranan mendengarnya. Mereka dibuat keheranan sekaligus bertanya-tanya. Suara itu kembali mengatakan jika planet ini telah diputuskan untuk dijual. Karena itu restrukturisasi akan dilakukan. Sebentar lagi misi akan dimulai. Tidak lama dari itu seseorang datang memanggil Ji-un. Diterangkan jika orang itu adalah seorang manajer dari departemen Ji-un. Manajer itu menanyakan apa yang sedang Ji-un lakukan di sana. Berapa sisa waktu istirahat makan siang? Di saat Ji-un mengatakan jika dirinya belum mendengar suara bel masuk, manajer itu segera menyela dengan sedikit mengancam. Dengan sikap seperti itu, apa kamu pikir akan menjadi karyawan tetap? Lalu manajer itu meminta Ji-un untuk segera bergegas jika tidak ingin terlambat. Mencoba membela Eun-ho mengatakan masih ada waktu 15 menit lagi sebelum istirahat makan siang berakhir. Eun-ho juga menjelaskan jika tidak membutuhkan waktu lama untuk pergi ke ruangan kerja. Dengan nada yang merendahkan manajer itu menimpali, kamu pasti pekerja kontrak dari departemen tenaga. Kalau tidak salah kamu orang cacat itu. Aku sudah mendengar beritanya jika kamu dikeluarkan hari ini. Seharusnya jika kamu memiliki tubuh yang cacat kamu harus lebih rajin lagi. Tepat setelah manajer mengatakan itu, suara dari kehampaan kembali terdengar. Suara itu mengatakan jika misi pertama akan dimulai, dan meminta orang-orang untuk masuk ke area yang ditentukan dalam batas waktu. Bersamaan dengan suara itu sebuah pilar cahaya berwarna hijau muncul di belakang si manajer itu. Suara itu menambahkan jika semua personel yang gagal melakukannya akan dijadikan subjek restrukturisasi. Hitungan mundur dimulai sekarang. Lalu layar sistem muncul yang menunjukkan batas waktu yang sudah ditentukan. Meski suara itu sudah memperingati mereka, kebanyakan dari mereka mengabaikannya dan kembali masuk ke ruangan kerjanya.
Kebanyakan orang mengira jika itu adalah sebuah hologram yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk menguji sebuah game sebelum peluncuran. Setelah manajer itu pergi, Jeon menunduk dan meminta maaf karena dirinya Eunho terlibat dengan manajernya. Eunho pun meminta Jeon untuk tidak mengkhawatirkannya. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Lalu Jeon menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mendengar itu Eunho mengajak Jeon untuk melihat-lihat sebelum mereka pergi. Sembari melangkah mendekati pilar cahaya itu, Jeon menanyakan apa yang Eunho rencanakan setelah pergi dari perusahaan ini. Eunho menimpali, aku mungkin akan mencari pekerjaan lagi. Di sisi manajer, ia dikejutkan dengan pintu yang tidak bisa terbuka. Manajer mengira jika ada seseorang yang mempermainkan mereka dengan mengunci pintunya. Di sisi Eunho dan Jeon, tepat setelah mereka memasuki pilar cahaya itu, waktu hitungan mundur pun berakhir. Seketika itu juga, mereka dibuat sangat keheranan. Orang-orang yang tidak memasuki pilar cahaya itu memudar. Setiap tubuhnya terpecah lalu memudar menghilang. Bersamaan dengan itu sistem memberitahukan jika batas waktu telah habis. Restrukturisasi tenaga kerja dimulai. Misi pertama MS Tower telah selesai. 184 orang telah direstrukturisasi. Tidak lama dari itu layar sistem muncul di hadapan Eunho. Layar itu menginformasikan status pribadinya seperti afiliasi, rank, stamina, trait, dan juga skill. Di saat Eunho diminta untuk memilih hadiah dari penyelesaian misi pertamanya, ia memilih untuk menyembuhkan kakinya. Distribusi hadiah akan dimulai. Seketika itu juga aura hijau muncul menyelimuti kakinya. Tingkat pemulihan berjalan 20%. Lalu Jeon menanyakan apakah Eunho bisa melihat layar itu juga. Mendengar itu Eunho merasa lega karena sebelumnya ia mengira jika hanya dirinya saja yang dapat melihat layar sistem itu. Jeon pun dibuat bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Eunho juga tidak yakin dengan itu. Namun mengingat suara itu yang mengatakan misi pertama, itu artinya akan ada lebih banyak misi yang akan datang. Eunho juga memperkirakan jika mereka gagal menjalankan misinya, kemungkinan mereka juga akan menghilang seperti yang sebelumnya. Tidak lama dari itu sistem memberitahukan jika misi kedua akan segera dimulai. Zona aman akan dibuat ulang secara acak setelah misi dimulai. Bersamaan dengan pemberitahuan itu pilar cahaya atau zona aman mulai menghilang dari sana. Melihat itu Jeon sangat ketakutan. Ia menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Eunho meminta Jeon untuk tenang. Eunho mengatakan juga jika mereka harus bergerak, mungkin misi kedua akan lebih sulit dari misi pertama. Lalu Eunho mengutarakan pendapatnya. Karena suara itu mengatakan restrukturisasi, Eunho menduga jika mereka hanya ingin mempertahankan orang-orang yang berharga menurut mereka, atau orang-orang yang mampu bertahan dari misi yang mereka berikan. Sembari memperhatikan orang-orang di belakangnya, Eunho menambahkan jika aku benar, persaingan akan lebih sengit dari misi pertama, bahkan mungkin akan ada perkelahian di antara mereka. Di saat Eunho mencoba melangkahkan kaki yang cedera, ia dibuat sangat terkejut ketika merasakan jika kakinya tidak kaku dan berat seperti sebelumnya. Ia pun mencoba menghentakkan kaki itu beberapa kali dan merasakan jika kakinya terasa sangat ringan. Ia tidak pernah menduga jika kaki yang cedera sebelumnya bisa kembali bergerak dengan leluasa, walaupun tingkat pemulihannya baru 20%. Lalu Eunho mengajak Jeon untuk bergerak juga. Ia tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Ia mempertanyakan apakah dirinya bisa mengubah takdirnya yang sudah ditetapkan sebagai salah satu orang yang akan direstrukturisasi. Dengan penuh tekad ia pun akan berusaha bertahan apapun yang terjadi. Lalu ia menyarankan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata untuk perlindungan diri. Dengan bingung Jeon menanyakan apa yang bisa dijadikan senjata di tempat seperti ini, mengingat jika di sana hanya ada kursi dan juga meja. Meski Eunho tidak tahu benda apa yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk saat ini, ia tetap mengusulkan jika mereka menemukan sesuatu yang berguna, sebaiknya mereka gunakan bersama. Sebelum memutuskan untuk pergi ke tempat lainnya, Eunho menyarankan untuk menunggu selama 5 menit. Jika di sana tidak muncul zona aman, ia akan memutuskan untuk pergi ke tempat lain melalui tangga. Dengan heran Jeon menanyakan alasan tidak menggunakan lift untuk pergi ke tempat lain. Eunho menjelaskan itu akan menyusahkan jika orang-orang berkerumun, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi di dalam lift. Dengan nada yang penuh kekhawatiran Jeon bertanya memastikan apakah Eunho yakin akan menggunakan tangga. Mendengar itu Eunho terdiam. Dalam hati ia mengungkapkan jika dirinya juga tidak yakin, mengingat jika langkahnya sangat lambat.
Meski ia sudah merasakan perubahan setelah 20% pemulihan, ia tetap saja merasakan rasa sakit di setiap pergerakannya. Meski begitu ia tetap memutuskan untuk melewati tangga meski terasa kakinya akan terputus. Tepat setelah itu sistem memberitahukan jika misi dimulai. Selamatkan diri ke zona aman sebelum batas waktu berakhir. Bersamaan dengan itu jendela status muncul, menunjukkan tanda zona aman yang muncul di lantai yang sudah ditentukan. Melihat Eunho yang terlihat kesusahan saat menuruni tangga, dengan cemas Jeon menanyakan apakah Eunho baik-baik saja. Jeon menyarankan untuk istirahat terlebih dulu mengingat masih ada waktu yang cukup untuk mereka sampai ke sana. Eunho menolaknya. Ia mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Walau terasa sedikit sulit, ini jauh lebih baik dibandingkan latihan yang ia terima saat menjadi atlet lari. Sesampainya di lantai yang mereka tuju, mereka dikejutkan dengan beberapa orang yang saling mendorong memperebutkan antrian untuk memasuki zona aman. Mengabaikan keributan itu, Eunho fokus memperkirakan ukuran zona aman dan jumlah orang yang akan memasukinya. Melihat itu Jeon dibuat terkesan dengan perhitungan dan perkiraan yang Eunho tunjukkan. Tidak membuang waktu Eunho segera mengajak Jeon untuk masuk ke dalam zona aman. Meskipun banyak orang yang sudah masuk dan berdempet-dempetan, beruntungnya Eunho sempat menerobos ke bagian tengah dari kumpulan orang-orang itu. Tidak lama mereka berdua dikejutkan dengan teriakan seseorang yang meminta tolong untuk membiarkan dirinya masuk. Melihat Jeon ada di sana, orang itu berteriak meminta Jeon untuk menolongnya. Tolong tarik tanganku untuk masuk ke dalam. Melihat Jeon yang kebingungan, Eunho memperingatkan untuk tidak bergerak sembarangan. Karena mungkin saja Jeon akan ditarik keluar untuk menciptakan ruang bagi orang itu masuk. Jeon tidak mendengarkan. Ia segera bergegas menghampiri orang itu dan menarik tangannya. Baru saja tubuh orang itu masuk setengah ke dalam zona aman, hitungan mundur berakhir. Seketika itu juga Jeon dibuat sangat terkejut melihat tubuh orang itu yang tersisa setengahnya. Cairan merah menyebar keluar dari separuh tubuh orang itu. Karena hal itu Jeon sangat sok dibuatnya. Pandangannya kosong, tubuhnya gemetaran penuh penyesalan. Ia terus-terusan menyalahkan diri sendiri karena tidak menarik orang itu lebih cepat. Melihat itu Eunho berusaha menenangkan Jeon. Ia meminta Jeon untuk melupakan apa yang terjadi di situasi saat ini. Eunho mengingatkan untuk segera mengambil hadiah misinya sebelum misi selanjutnya. Menyadari jika mental Jeon terganggu karena kejadian itu, ia segera membuka hadiah miliknya berharap jika hadiahnya dapat menguatkan mental. Melihat jika hadiahnya bisa digunakan untuk menguatkan mental, Eunho segera meminta Jeon untuk mengikuti perkataannya. Ia akan mencoba memandu Jeon untuk menggunakan hadiah misinya pada mentalnya. Setelah Jeon mengikuti setiap perkataan Eunho, seketika tubuhnya bersinar mengeluarkan cahaya kuning dari tubuhnya. Melihat Jeon yang menunduk setelahnya, Eunho pun dibuat panik olehnya. Ia mengira jika proses penguatan mentalnya telah gagal. Ia pun dibuat kebingungan jika penguatan mentalnya gagal. Apakah ia harus memaksa Jeon untuk mengikutinya? Tidak lama dari itu Jeon berdiri yang membuat Eunho terkejut. Dan dibuat semakin terkejut lagi saat Jeon mengatakan ingin membuka stockingnya. Pada akhirnya Eunho pun terbengong melihatnya. Ia tidak menyangka hadiah yang didapatkan dari sistem benar-benar ajaib sampai dapat membuat perubahan yang sangat drastis. Dengan harapan dapat mendapatkan banyak informasi, Eunho mencoba bertanya pada sistem, bisakah aku mendapatkan kekebalan dari eliminasi berikutnya? Atau kebal terhadap senjata? Namun jawaban yang diberikan sistem tidak bisa. Lalu Eunho kembali menanyakan untuk yang terakhir kalinya. Ia mengatakan bagaimana dengan menerawang atau kemampuan untuk terbang. Sistem menimpali tidak dapat dipilih di stek ini. Mendengar itu Eunho cukup terkejut. Ia dibuat bertanya-tanya apa yang dimaksud stek ini. Apa masih ada stek yang lainnya setelah stek ini selesai? Namun sistem menimpali tidak bisa menjawab. Meski begitu Eunho cukup puas dengan informasi yang ia dapatkan. Ia pun mulai menanyakan siapa sebenarnya yang menjalankan proses eliminasi yang gila seperti ini. Tidak ambil pusing Eunho memfokuskan diri untuk menyembuhkan kakinya. Hadiah misi yang Eunho dapatkan di misi kali ini, ia gunakan untuk menyembuhkan kakinya lagi. Seketika sistem memberitahukan tingkat pemulihan mencapai 70%. Di saat Eunho mencoba menghentakkan kakinya beberapa kali, rasa sakit yang ia rasakan sudah semakin berkurang. Meski ia tidak bisa sprint, ia masih bisa berlari untuk saat ini. Melihat itu Jeon menanyakan apakah Eunho menggunakan hadiahnya untuk menyembuhkan kakinya. Eunho mengiyakan meski tidak sepenuhnya sembuh.
Ia memperkirakan jika menyelesaikan satu misi lagi kakinya akan sepenuhnya sembuh. Tidak lama setelah itu sistem memberitahukan jika misi baru telah dimulai dan zona aman diciptakan. Sembari melihat jendela status, Jeon mengatakan jika yang terdekat berada di lantai 15 ruang pertemuan 2. Setelah itu Jeon mengutarakan rasa penasarannya pada Eunho. Ia mengatakan ketika tubuh tim leader terpotong, ia melihat Eunho yang tidak terkejut sama sekali. Kebanyakan orang sangat terkejut melihatnya seperti dirinya. Jeon menanyakan bagaimana Eunho bisa setenang itu saat melihatnya. Eunho menimpali jika aku harus memberitahukan alasannya. Mungkin karena pelatihan yang ia dapatkan saat menjadi atlet lari, tapi sebagian besar karena aku melihat kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian orang tuaku saat aku masih kecil. Mendengar itu Jeon merasa sangat bersalah. Lagi-lagi ia mengungkit kembali sesuatu yang menyedihkan bagi Eunho. Eunho tidak mempermasalahkannya. Ia meminta Jeon untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar itu Jeon cukup tersentuh. Ia merasa jika dirinya semakin dekat dengan Eunho.